Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita sedang kuliah daring atau kuliah online, maka kita akan mencoba atau saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari. Terakhir kemarin kita belajar sampai kepada eh, teori tentang klasifikasi. Di KNN belum sempat saya bahas, tapi di pertemuan sebelumnya atau di tugas sebelumnya Anda sudah saya minta untuk membuat semacam kayak aplikasi dengan menggunakan KNN dan juga naive Bayes. Jadi saya anggap konsep klasifikasi sudah selesai. Hari ini kita akan lanjut untuk masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang klasterisasi. Oke, seperti yang pernah saya jelaskan di kelas bahwa konsep dari klasterisasi itu pada dasarnya adalah pengelompokan, hampir sama dengan klasifikasi. Bedanya, kalau klasifikasi itu masuknya di predictive data mining, sedangkan kalau klasterisasi itu masuknya di descriptive data mining. Karena tujuannya berbeda, maka nanti kondisi datasetnya juga akan berbeda. Yang bisa dilihat secara semata adalah kalau klasifikasi dia ada suatu atribut yang kita namakan sebagai target, sedangkan kalau klasterisasi tidak ada atribut yang kita asumsikan dia sebagai target karena dia masuk di unsupervised learning. Saya akan ambil satu contoh. Oke, jadi misalkan saya punya suatu data. Anggap saja datanya ada di sini, 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 sini misalkan. Kemudian saya punya data baru lagi, posisinya di sini. Nah, misalkan seperti ini, ada data lagi, posisinya misalkan di sebelah sini. Nah, lalu kalau misalkan ke semua data itu kita deskripsikan dalam suatu sumbu X dan Y seperti ini, maka kita secara kasat mata, secara mata telanjang kita bisa mengetahui bahwa ini ada 3 kelompok yang terbentuk. Kelompok pertama adalah kelompok yang ini, ya. Kelompok kedua adalah kelompok yang ini, dan kelompok ketiga adalah kelompok yang ini. Ya, dengan mata telanjang kita bisa mengetahui hal itu. Inilah yang dinamakan sebagai descriptive data mining. Masalahnya, dalam kondisi real kita tidak bisa langsung melihat dengan mata telanjang seperti ini. Kenapa? Yang pertama, mata kita hanya bisa melihat suatu objek itu maksimal hanya 3 dimensi, seperti yang sering kali saya katakan. Sedangkan dalam real world, kasus dunia nyata, lebih besar dari itu. Jadi, misalkan kita punya data mahasiswa. Data mahasiswa itu ada tugas, ada kemudian nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, absensi. Nah, itu sudah 5 fitur. Bagaimana caranya kita bisa melihat persebaran data kalau dimensinya ada 5? Nggak mungkin bisa saya gambarkan dengan modul seperti ini. Nah, oleh karena itu, disinilah peranan dari algoritma klasterisasi. Karena dia bisa memetakan, bisa melihat dengan lebih dalam bagaimana persebaran data itu sebenarnya tanpa perlu kita lihat datanya secara real, gitu ya. Oke. Ada banyak sekali sebenarnya metode-metode klasterisasi, tapi untuk hari ini saya akan fokus ke satu metode klasterisasi yang paling sering dipakai, yaitu adalah K-means. Seperti apa cara kerja K-means? Saya akan langsung mulai menjelaskan. Saya buat pointernya terlebih dahulu seperti ini. Oke, K-means clustering. Jadi K-means gitu ya, bacanya K-means. Misalkan saya punya data seperti ini. Jadi ini ada suatu data yang tersebar. Di sini ada sumbu
X ya, yang mendatar dan sumbu Y, yaitu kita asumsikan saja data kita hanya ada 2 fitur atau 2 atribut biar gampang untuk dibayangkan, tapi pada dasarnya Kamin sendiri bisa digunakan untuk multi atribut. Jadi tidak terbatas hanya 2 atribut saja, bisa 3, bisa 5, bahkan bisa 1000. Bebas. Misal saya punya data seperti ini ya. Nah, datanya ada di, kalau Anda lihat data pertama ada di titik 1,1, kemudian ada di titik 1,2, ada di titik 4,1, 3,4, dan 5,4. Nah, bagaimana cara kerja metode Kamin sehingga nantinya dia bisa mengelompokkan kelima data ini? Pertama, kita menginisialisasi dulu. Jadi kita putuskan dulu kita mau mengelompokkan data itu menjadi berapa. Ini bedanya antara klasifikasi dengan klasterisasi. Kalau klasifikasi, kita dalam pengelompokan itu dibantu dengan data latih, sehingga kita bisa tahu sebenarnya data ini ada berapa kelompok. Misalkan kayak kemarin, ada mangga yang layak diekspor dan mangga yang tidak layak diekspor, berarti ada 2 kelompok. Atau misalkan kita tahu bahwa ada gambar kuda, ada gambar panda, ada gambar misalkan singa, maka ada 3 kelompok. Nah, tapi kalau klasterisasi, kita sebenarnya tidak tahu data itu mengelompok jadi berapa kelompok. Sehingga kita coba-coba. Oke. Pertama, misal kita coba-coba saja data ini mau saya kelompokkan jadi 2 kelompok. Cara pertama adalah kita perlu untuk menentukan titik awal atau titik sentroid awal. Apa itu titik sentroid? Titik sentroid adalah titik pusat, ya, titik pusat klaster. Kita tentukan dulu titik pusatnya itu di sebelah mana. Misal kita tentukan titik pusatnya itu ada di sebelah sini dan sini. Oke, ini kita sebut saja titik pusat klaster merah dan titik pusat klaster hijau. Inilah yang dinamakan sebagai titik sentroid. Kemudian, kita akan mencari jarak antara setiap data dengan titik sentroid yang sudah kita definisikan tadi. Pertama, misal kita akan mencari jaraknya dari data ini ke sentroid merah dan data ini ke sentroid hijau. Demikian pula, data ini kita juga cari jaraknya berapa ke sentroid merah dan berapa ke sentroid hijau. Lalu, data yang ini sama jaraknya berapa ke sentroid merah dan berapa jaraknya ke sentroid hijau. Dan semua data akan kita cari jaraknya berapa jaraknya ke sentroid merah dan berapa jaraknya ke sentroid hijau. Kemudian, untuk menentukan data ini masuk klaster mana, kita akan melihat jarak terdekat atau jarak terpendek antara data tersebut dengan klaster yang kita jadikan dengan sentroid yang kita jadikan sebagai target. Kita asumsikan, misalkan kita lihat data yang sebelah sini. Jarak dengan klaster merah ini jaraknya sekian. Sedangkan jarak dengan klaster hijau jaraknya sekian. Bisa kita lihat jaraknya lebih dekat ke sentroid merah. Maka kita asumsikan data ini adalah data yang ada di klaster merah. Sama halnya dengan data yang di sini. Kita hitung jaraknya ke merah dan ke hijau, lebih dekat mana? Oh, lebih dekat merah. Berarti data ini masuk ke klaster merah. Data yang sebelah sini, kita lihat jaraknya dengan klaster hijau dan klaster merah. Oh, lebih dekat ke hijau, maka data ini masuk di klaster hijau. Seperti itu untuk semua data. Kemudian kita bisa membuat lingkaran seperti ini, di mana titik merah dan titik hijau itu ada di dalamnya. Ini adalah klaster merah dan ini klaster hijau. Nah, kemudian seperti kita tahu di awal tadi bahwa sentroid pada dasarnya adalah pusat klaster. Nah, kalau dilihat di sini seharusnya yang namanya pusat itu lokasinya ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau kita lihat
simbol warna merah dan warna hijau yang ada di sini dia tidak berada di tengah-tengah data. Maka kita perlu untuk memperbaiki posisi atau letak dari sentroid tersebut. Caranya gimana? Ya kita hitung aja rata-ratanya. Rata-rata dari lokasi data 1, data 2, data 3, lokasinya berapa, kita hitung rata-ratanya. Demikian juga dengan data ini, kita hitung rata-ratanya. Kemudian nilai rata-rata itu kita jadikan sebagai titik sentroid yang baru. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini berarti tepat berada di tengah-tengah data 1, 2, dan 3, sedangkan yang hijau berada di tengah-tengah data 4 dan 5. Seperti itulah metode Cummins. Nah, cara ini akan terus-menerus di-update. Jadi setelah kita menempatkan titik pusat merah dan hijau di sini, berikutnya kita ulang lagi langkahnya. Kita hitung jarak dari sini ke sini ke sana, kemudian data ini ke merah, data ini ke hijau, data ini ke hijau, data ini ke merah. Kita hitung jaraknya lagi, persis seperti langkah yang pertama tadi. Diulang lagi sampai kapan Pak prosesnya berhenti? Sampai tidak ada data yang berpindah klaster. Jadi misalkan ada suatu data, misalkan ya, anggap aja datanya adanya di sebelah sini, ada di pinggir dari klaster merah. Tadinya ketika sentroid hijau posisinya ada di sebelah di atas sini, data ini itu masuknya di klaster merah karena jaraknya lebih dekat dengan klaster merah. Tapi ketika sekarang posisi sentroidnya itu diupdate, yang hijau tadinya di atas sini dia berubah jadi di sebelah sini, oh ternyata data yang ada di sini dia berubah. Sekarang lebih dekat ke hijau. Ya, akhirnya data yang tadinya masuk di klaster merah, di pengulangan yang kedua dia masuk ke sentroid hijau atau ke klaster hijau. Kalau misalkan ada data yang berubah posisi seperti itu, maka prosesnya akan terus-terusan kita ulang. Sampai kapan? Sampai tidak ada satupun data yang berpindah klaster. Oke, kalau misalkan ada seperti itu, maka kita hentikan proses Cummins-nya. Ya, seperti itu pada dasarnya adalah metode Cummins. Cukup sederhana dan cukup simple. Oke, sekarang kita akan langsung coba ke contoh kasus. Di sini saya punya 5 buah data. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 2 fitur atau ada 2 atribut, X dan Y. Sekali lagi ini kedua-duanya adalah atribut, tidak ada kolom target atau tidak ada kolom kelas. Ya, semuanya adalah atribut karena ini klasterisasi, bukan klasifikasi atau regresi. Oke, sekarang kalau misalkan saya mencoba untuk menaruh titik-titik atau data-data ini pada suatu sumbu, maka kita akan mendapatkan maka kita akan mendapatkan lokasi persebaran dari data tadi. Tapi bagaimana jika misalkan kita tidak bisa meletakkan data-data ini pada suatu diagram, gitu ya? Maka kita bisa menggunakan metode Cummins. Oke, kalau kita back ke atas tadi, ya. Nah, Pak, tadi Pak Yubis mengatakan untuk melihat apakah data ini masuk di klaster merah atau hijau, kita perlu untuk mencari jarak. Nah, bagaimana Pak caranya kita bisa menghitung jarak antara satu data dengan pusat sentroid atau pusat data gitu ya. Kita bisa memanfaatkan banyak sekali konsep perhitungan jarak antara dua titik ya. Yang sempat saya singgung di kelas itu ada Manhattan distance, ada Euclidean distance. Kedua-duanya rumusnya sama ya. Dulu sempat saya singgung di kelas. Bedanya kalau yang Euclidean distance adalah akar kuadrat. Jadi BI min AI. Jadi misalkan saya punya titik B dan titik A, maka titik B saya kurangi dengan titik A, saya kuadratkan, kemudian saya jumlahkan. Oke.
kan hasilnya nanti tinggal saya akar. Kalau Manhattan tidak, kita hanya menggunakan garis mutlak di sini. Ya, ini dulu pernah saya jelaskan, bisa Anda buka-buka lagi buku catatan Anda tentang rumus Euclidean dan juga Manhattan distance. Inilah cara kita untuk nantinya menghitung jarak antara titik pusat klaster dengan data. Oke. Kita kembali ke contoh kasus yang ada di sini. Ada 5 data. Oke, kalau kita menggunakan metode Cummins, pertama kali kita perlu untuk menentukan berapa klasternya. Oke, misal saya menggunakan 2 klaster. Karena 2 klaster, maka saya akan menentukan lokasi sentroid awal. Misal, C1 saya taruh di titik 1,3, sedangkan C2 kita taruh di titik 4,3. Oke. Mengapa kok hanya 2 sumbu, Pak? Karena data kita juga hanya ada 2 fitur, 1 dan 2. Kalau misalkan nanti data kita itu ada X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya, misalkan ada 5 kolom, maka nanti di C1 ini juga akan ada 5 nilai. Misalkan ini nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, nilai kelima. Jadi ada vektor berisi 5 nilai. Tapi karena fiturnya tadi hanya 2, maka hanya akan ada 2 nilai saja. Oke, kita punya 2 sentroid di sini. Berikutnya tinggal kita cari jaraknya. Misal, data pertama tadi itu ada di titik 1,1. Oke, 1,1. Maka kita akan hitung jaraknya. Di sini saya hanya akan menggunakan Manhattan distance agar lebih mudah perhitungannya. Oke, jadi tinggal gini aja. Ini 1 dikurangi 1. 1 dari mana? 1 ini miliknya sentroid 1. Sedangkan 1 di sini miliknya data ke 1. Saya ulangi lagi. Tadi data ke 1 itu kan ada di posisi 1,1. Sedangkan C1 itu posisinya 1,3. Maka 1 dikurangi 1, 1 ini miliknya C1, 1 ini miliknya D1, data pertama. Ditambah 3, ini miliknya C1, dikurangi 1, ini miliknya data ke 1. 1 dikurangi 1, 0, ditambah 3 dikurangi 1, 2, sama dengan 2. Berarti 2 ini adalah jarak antara data pertama dengan sentroid pertama. Kemudian kita hitung lagi, berapa jarak antara data ke 1 dengan sentroid kedua. Sama dengan yang tadi, 4 min 1, 4 ini miliknya C2, 1 miliknya data ke 1, 3 ini miliknya sentroid 2, 1 miliknya data ke 1. 4 dikurangi 1, 3, ditambah 3 kurangi 1, 2. 3 tambah 2, 5. Berarti jaraknya antara data ke 1 dengan C2 adalah 5. Kita lakukan langkah yang sama untuk D2, D3, D4, dan juga D5. Oke. Setelah kita menghitung jarak masing-masingnya, berikutnya langsung kita buat pengelompokannya atau klasternya. Di sini saya punya 2 kelompok, ini klaster 1, ini klaster 2. Oke, kita lihat mulai dari data ke 1. Data ke 1 jaraknya dengan C1 itu 2, sedangkan jaraknya dengan C2 itu 5. Lebih kecil mana? Kita cari jarak yang terpendek. Lebih kecil 2, artinya D1 itu lebih dekat dengan C1. Berarti D1 itu masuk di klaster 1. D2, di sini 5, di sini 2. Berarti D2 lebih dekat ke klaster 2. D3, 1 dengan 4, lebih kecil 1. Maka D3 masuknya di klaster 1. D4 masuknya di klaster 2. Dan D5 masuknya di klaster 2 juga. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita tinggal mengupdate ya, mengupdate nilai dari C1 dan C2-nya. Pusat datanya atau titik sentroidnya kita update. Caranya gimana? Tinggal kita hitung nilai rata-ratanya. Oke. C1 ini kan
sentroid untuk klaster pertama. Klaster pertama itu datanya hanya ada 2, data 1 dan data 3. Maka kita hitung rata-ratanya. Data 1 ditambah data 3 berarti 1,1 gitu ya. Ditambah 1, data 3 itu 1,1 dan 1,2 gitu ya. Kemudian dibagi 2, ketemulah nilai 1,1.5. Ini adalah lokasi baru atau nilai baru dari C1. C1 yang tadinya ada di posisi 1,3, sekarang kita update nilainya jadi 1,1.5. Kalau C2, karena C2 ada 3 data, data 2, data 4, data 5, maka tinggal kita cari rata-ratanya. Data 2 itu adalah 1,3, data 4 itu juga, data 2 itu 4,1, maaf, data 4 itu 3,4, dan data 5 itu 5,4. Kita bagi dengan 3 sesuai dengan jumlah datanya. Ketemu nilai 4,3. Ternyata untuk C2 tidak ada perubahan posisi dari nilai sentroid. Langkah ini kita ulang terus-terusan, jadi kita lakukan langkah yang sama seperti yang tadi, sampai dia membentuk klaster 1 dan 2. Kalau misalkan di pengulangan kedua nanti ternyata tidak ada kondisi data yang berpindah tempat, misalkan klaster 1 tetap isinya data 1 dan data 3, klaster 2 tetap isinya data 2, 4, dan 5, kalau misalkan kondisinya seperti itu, maka kita putuskan bahwa memang klasternya memang seperti itu sehingga proses commits-nya berhenti, sehingga nanti model yang dapat kita yang dapat dikeluarkan oleh metode commits adalah kedua klaster ini dengan klaster 1 titik pusatnya itu ada di titik ini dan klaster 2 dengan titik pusat ada di sini. Gitu ya. Itu adalah metode commits. Nah, fungsinya metode commits ini sendiri apa? Fungsinya nanti seperti ini. Kalau kita sudah mengelompokkan suatu data, kita bisa melihat, oh berarti data 1 dengan data 3 ini satu kelompok. Berarti data 1 ini lebih mirip dengan data 3 ketimbang lebih mirip dengan data 2, 4, atau 5. Demikian juga data 4 ini lebih mirip dengan data 2 dan 3, dengan data 2 dan 5 dibandingkan data 4 kalau kita perbandingkan dengan data 1 dan data 3. Itu adalah penjelasan dari klasterisasi. Nah, kemudian, Pak, kalau kemarin di regresi dan di klasifikasi itu kan ada konsep evaluasi. Bagaimana dengan di klasterisasi? Apakah juga ada konsep evaluasi? Ada. Klasterisasi juga ada evaluasi model. Ada banyak sebetulnya yang bisa dihitung, tapi yang biasanya digunakan itu ada 2. Yang pertama adalah nilai purity. Formula purity itu adalah seperti ini. Sebenarnya apa itu purity? Purity adalah suatu nilai, suatu konsep evaluasi yang melihat seberapa baik klaster yang terbentuk, seberapa murni klaster yang terbentuk. Dikatakan murni itu jika saya punya suatu kelompok yang anggota kelompok itu memang satu ras atau satu satu rumpun gitu ya. Nah, dibandingkan karakter yang lain. Kita akan coba langsung ke contoh kasus Anda agar Anda bisa lebih memahami sebenarnya konsep purity ini apa. Misal saya punya 3 klaster A, B, dan C. Ya, di sini ada klaster A yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bintang dan 1 lingkaran. Klaster B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 anggota, 4 lingkaran, 1 segitiga, 1 bintang, sedangkan klaster C itu ada 5 anggota, 2 bintang, dan 3 segitiga. Kalau kita cermati, di masing-masing klaster ini ada anggota yang dominan. Ya.
yang paling banyak muncul, yang dominan. Di klaster A itu yang paling banyak muncul adalah bintang, di mana nilainya adalah 5. Sedangkan di klaster B, anggota dominannya adalah lingkaran, jumlahnya ada 4, sedangkan di klaster C, dominannya atau mayoritasnya adalah segitiga, dengan jumlah sama dengan 3. Nah, untuk menghitung nilai purity, tinggal seperti ini aja. 1 dibagi N, ya, dibagi N. Apa itu N? N adalah total jumlah anggota atau total jumlah datanya. Kalau kita hitung semuanya, di sini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Di sini juga ada 6, berarti 12 ditambah 5, berarti ada 17. Total ada 17 data. Saya kalikan dengan ini 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 0,71. Artinya tingkat kemurnian dari klaster yang dihasilkan itu cuma 70%. Sekarang coba Anda pikirkan kalau misalkan di klaster A semua anggotanya adalah bintang. Jadi bintang yang ada di klaster B saya masukkan di sini, bintang yang ada di klaster C saya masukkan di sini. Maka kita akan punya berapa bintang? 8 bintang di klaster A. Di klaster B, misal semua lingkaran saya masukkan di klaster B. Yang lingkaran saya pindah ke klaster B. Maka sekarang ada berapa banyak lingkaran? Betul, ada 5 lingkaran. Sedangkan segitiga yang ada di klaster B ini saya pindah ke klaster C. Sehingga sekarang di klaster C isinya itu hanya segitiga saja. Jumlahnya ada 4. Maka nanti di sini kita punya 8 bintang, di sini kita punya 5 lingkaran, dan di sini kita punya 4 segitiga. Maka nilai purity-nya adalah 1/17 dikali 8 ditambah 5 ditambah 4. Sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1. Artinya jika semua klaster itu hanya berisi satu anggota saja, hanya berisi satu rumpun saja, maka tingkat kemurniannya 1. Artinya, semakin dia mendekati 1, semakin baik klaster yang terbentuk. Semakin dia mendekati 0, maka semakin jelek klaster yang terbentuk. Nah, kita bisa melihat seberapa baik klaster yang terbentuk itu dengan menggunakan nilai purity. Oke. Kemudian ada lagi konsep evaluasi yang lain, yaitu siluet koefisien namanya. Seperti apa siluet koefisien itu? Seperti ini cara melihatnya. Oke. Misal di sini saya punya klaster A, klaster B, dan klaster C. Masing-masing A punya 3 buah data, B punya 4 buah data, dan C punya 2 data. Oke, sebelum saya bicarakan lebih lanjut tentang apa itu siluet koefisien, Anda harus tahu konsep within variance dan between variance. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Misal, saya punya 2 klaster, ya. Ini klaster A, misalkan. Kemudian ini klaster B. Maaf ya, tulisannya jelek karena saya nggak pakai stylus. Ini hanya pakai jari di touchpad saja. Oke, misal saya punya data di klaster A seperti ini, misalkan ya. Oke, ada 2 misalkan yang salah klaster di situ. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Misal saya punya 2 buah klaster seperti itu. Maka kita punya istilah. Yang pertama istilahnya adalah within variance. With ini
nulisnya agak susah. Within variance. Ini nulis kayak gini aja bikin lama ini. Oke. Within variance itu apa? Within variance adalah jarak rata-rata antara satu anggota dengan anggota yang lain di dalam klaster tersebut. Misalkan berapa jarak dari sini ke sana, kemudian jarak dari sini ke sini, ya, sini ke sana, sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya, dan ini ke sini. Ini namanya adalah within variance. Jadi rata-rata jarak antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam klaster yang sama. Oke. Kemudian ada juga between variance. Between. Nah, sorry. Between. Ya. Ini sepertinya saya harus beli stylus sendiri nih. Oke. Between variance. Kalau between variance itu adalah jarak rata-rata antara satu anggota di klaster A dengan anggota di klaster yang lain. Gitu ya. Nah, ini adalah between variance. Oke. Maka suatu klaster yang baik adalah kalau within variance-nya itu rendah ya, sedangkan between variance-nya itu tinggi. Itu yang baik. Kenapa? Karena kalau rata-rata jarak antar anggota dalam satu klaster itu rendah, berarti memang mereka posisinya berdekatan. Baik. Sedangkan kalau between variance-nya besar, artinya jarak antar klaster itu emang lebar. Itu yang baik. Maka untuk menilai seberapa baik cluster itu, kita harus melihat berapa nilai within variance dan berapa nilai between variance-nya. Nah, kedua nilai ini bisa kita hitung dengan menggunakan konsep namanya silhouette coefficient. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya, pertama kita harus mencari dulu nilai dari A1. Oke, misal kita fokus dulu sama data A1 ya. Kita akan mencari nilai A dari A1. Kita mencari nilai A dari A1. Gimana caranya? Nilai A dari A1 ini pada dasarnya adalah nilai within variance. Oke, nilai within variance-nya. Nah, saya kasih pointer dulu biar gampang. Oke. Ya. Kita akan mencari nilai within variance-nya terlebih dahulu. Kita hitung dulu jaraknya antara A1 dengan A2 berapa, jarak antara A1 dengan A3 berapa. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan NA. NA itu adalah jumlah anggota dari klaster A, saya kurangi dengan 1. Maka ketemu nilai dari A untuk A1. Within variance untuk A1. Berikutnya kita hitung nilai between variance-nya. Kita hitung jarak antara A1 dengan B1, jarak antara A1 dengan B2, jarak antara A1 dengan B3, A1 dengan B4. Oke, kita bagi dengan jumlah total data yang ada di klaster B. Lalu kita juga hitung jarak antara A1 dengan C1 dan A1 dengan C2. Saya bagi dengan total jumlah anggota yang ada di klaster C. Oke, kemudian kita cari nilai minimalnya antara nilai rata-rata between variance untuk klaster B dan rata-rata between variance untuk klaster C. Kita cari nilai minimalnya. Itulah nilai B untuk A1. Berikutnya, kita hitung nilai S. Nilai S dari A1, rumusnya adalah BA1, yang ini, saya kurangi dengan AA1, yang ini. Saya bagi
nilai maksimal antara A1 dan B1. Itulah kita mendapatkan nilai SA1. Nah, karena di klaster A ini ada 3 data, A1, A2, dan A3, maka seharusnya kita juga menghitung nilai SA2 dan nilai SA3. Lalu, untuk mendapatkan nilai siluet dari klaster A, kita tinggal merata-rata saja. SA1 tambah SA2 tambah SA3 dibagi total anggota himpunan atau klaster A. Itulah nilai siluet dari klaster A. Untuk klaster B caranya sama, untuk klaster C caranya juga sama. Kalau kita mau menghitung nilai rata-rata siluetnya, ya tinggal dihitung siluet dari klaster A berapa, klaster B berapa, klaster C berapa, kemudian kita ambil nilai rata-ratanya. Itulah nilai dari siluet koefisien. Sama dengan nilai purity, semakin mendekati 1 nilai siluet dari suatu klaster, maka dia semakin baik. Semakin dia mendekati 0, maka nilainya semakin jelek. Oke, itu adalah penjelasan dari metode Cummins. Nah, tadi sekilas Anda lihat tugas sebelum kita bahas tentang kepenugasan gitu ya. Anda harus tahu apa sih keunggulan dan kelemahan dari metode Cummins. Keunggulannya jelas, dia simple, ya, gampang dihitung, oke, gampang diimplementasikan. Itu keunggulan Cummins. Tapi Cummins juga punya kelemahan. Kelemahannya yang paling kelihatan apa tadi? Yang pertama, kita tidak tahu berapa jumlah klaster yang paling optimal sehingga kita hanya mengira-ngira saja. Tadi kita coba klasternya 2. Kalau misalkan dihitung nilai purity-nya misalkan, oh ternyata nilainya rendah. Saya coba sekarang klasternya saya buat ada 3 klaster. Kita lihat hasilnya gimana. Oh ternyata rendah juga. Kita coba sekarang 4 klaster. Nah, jadi hanya coba-coba. Itu yang pertama, tentang jumlah klaster. Yang kedua, yang bermasalah adalah penentuan titik centroid awal. Penentuan centroid awal ini juga sangat mempengaruhi klaster yang terbentuk. Saya ambil contoh, misalkan seperti ini. Oke, saya hapus dulu, clear canvas. Misalkan saya punya data seperti ini. Nah, ntar saya hapus dulu, saya buat yang agak besar aja, biar nanti enak. Oke, misal saya punya data di sini, sini, kemudian di sini, lalu di sebelah sini, sini, sama sini. Oke, misal saya punya data seperti ini, ya, saya punya data seperti ini, yang penyebarannya seperti itu. Data ini dengan persebaran seperti ini, dia bisa mengelompok menjadi 2 bagian. Tapi 2 bagian itu sangat bergantung sama peletakan centroid yang awal. Misal, centroid awalnya itu kita taruh di sebelah satu di sini, misalkan, dan satu di sebelah sini, misalkan, ya, maka nanti klaster yang terbentuk itu akan seperti ini. Ini klaster 1, oke, sedangkan ini klaster 2. Oke, dengan titik pusat itu ada di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, klasternya bentuknya seperti ini. Itu kalau misalkan tadi centroid awal saya definisikan di sini sama di sebelah sini. Tapi kalau misalkan centroid awal kita definisikan di lokasi yang berbeda, bentar saya hapus terlebih dahulu. Oke. Ya. Oke. Misal saya centroid pertama saya taruh di sebelah sini, centroid 2 saya taruh sebelah sini.
maka nanti klaster yang terbentuk itu akan seperti ini. Satu di atas, satunya lagi di bawah. Nah, maka nanti akan terbentuk klaster yang seperti ini. Dengan titik sentroidnya itu yang di sini mungkin lokasinya sentroidnya di sini, sedangkan yang di sini threadnya di sana. Nah, Anda lihat sama-sama menggunakan Kamins, tapi sentroid peletakan sentroid awal itu akan sangat berpengaruh kepada klaster yang terbentuk nantinya. Oke, itu salah satu kelemahan dari metode Kamins. Nah, ini nanti bisa menggunakan metode yang lain untuk bisa mendapatkan nilai purity dan juga nilai swell coefficient yang lebih baik lagi. Oke, ada tugas yang perlu untuk Anda kerjakan pada pertemuan kali ini. Oke, tugasnya adalah pertama, silakan Anda menggunakan kembali dataset teknik yang sudah Anda download pada pertemuan atau pada tugas sebelumnya. Kemudian silahkan Anda menghapus kolom survival. Karena apa? Karena kolom survival itu kan kolom target. Karena ini adalah klasterisasi, kita tidak butuh kolom target. Oke. Berikutnya, silakan Anda gunakan sisa fiturnya, sisa atributnya, yang jumlahnya kalau nggak salah sekitar 12 atribut itu, untuk mengklasterkan data penumpang kapal Titanic menggunakan metode Kamins. Jumlah klasternya bebas. Anda bisa pakai 3, bisa pakai 2, bisa pakai 5, bisa pakai 10, bebas, silahkan Anda tentukan sendiri. Demikian juga dengan titik sentroid awal, ini bebas Anda tentukan sendiri. Yang terakhir, silakan Anda hitung nilai siluet koefisien dari model yang Anda hasilkan. Silakan Anda mengerjakan tugas ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nanti seperti biasa, file IPYNB-nya silakan Anda upload di Edmodo. Nanti akan saya share linknya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap waspada, jangan kemana-mana dulu. Stay safe, di kos-kosan saja. Kalau tidak penting-penting amat, nggak usah keluar. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.